siapakah yang membuat materi pada Sabda ChatGPT? Apakah tim Sabda dan tim ChatGPT dan seberapa akurat isinya ya? Datasetnya mungkin latihnya di GPU mana atau gimana mungkin ya? Okay, well ada Sabda Chatbot, Sabda Bot, ada Alkitab GPT. Belum ada Sabda Chat GPT, tapi bukan itu yang technical yang terlalu peduli. Siapa yang bikin Alkitab? Sabda? No. Tuhan. Tapi kami memakai itu. Siapa yang bikin yang computer? Well, that's manusia, tapi isinya. And so kalau saya lihat saat ini satu tantangan, itu bagaimana punya sebanyak dan sebagusnya bahan-bahan Kristen di dalam training models. And jujur, kalau Sabda bikin sejenis GPT kecil sendiri, bisa training ratusan, ribuan, puluhan ribu kali. Itu makan waktu, makan mahal, CPU, GPU, and 3 hari terus menerus hanya untuk dapat sesuatu kecil. Belum sampai mikir Sabda sendiri punya lebih dari 1 juta halaman. Baliknya, ChatGPT, Claude Anthropic, Bing, and who's the other one? Google, other bots, and Gemini, daripada log files. Berarti saya lihat setiap request yang jutaan per hari yang bisa Sabda sedang melatih GPTs untuk mereka bisa dapat dan belajar. Dan ada lebih banyak halaman di dalam dunia Sabda yang melatih GPTs. Dan so orang tanya, apa Alkitab GPT atau Bible GPT terbaik di dunia? Saat ini itu bukan produk oleh orang-orang Kristen. Itu sesuatu yang dibikin dan dimasuk waktu vacuum cleaner, slow internet. Tapi karena berapa besar bahan-bahan yang ada daripada Sabda Alkitab dan semua jenis-jenis bahan yang lain yang masuk, itu punya training data kuantitas yang bagus, kualitas yang bagus, yang terus-menerus ulang. And so, oleh karena itu, saya bisa bilang berapa hebat hasil yang ada trainingnya oleh tak hanya Sabda tetapi bahan sejenisnya untuk GPTs. And Sabda sudah 1 tahun lebih ajar orang untuk memakai, sudah workshops, and you bisa dapat hasil yang sangat bisa dipercayakan dan luar biasa. Nah, apakah Sabda punya mimpi untuk satu Alkitab GPT yang sehebat Claude atau lain? No. Tapi satu konsep yang kerjasama. General AI untuk mengerti analisa dan pertanyaan apa yang kerjasama dengan specific fine-tuned RAG, actually limited AI, focused AI yang beralkitab versi-versi. Dan bahan salah satu yang baris yang saya tulis, mau pindah daripada hanya AI Bible and Resource Engine kepada Sabda Bible and Resource Engine kepada AI Bible Engine. Dengan semua bahan jadi bagian daripada satu custom AI yang masih kerjasama dengan GPT AI yang lain. Tak mungkin bisa seluruh internet dipakai untuk training Kristen, dan kalau itu hanya bahan Kristen, misalnya hanya Alkitab, sangat terbatas hasilnya dan tidak akan bisa mengerti atau diskusi atau jawab dengan apapun yang lain. Sangat tersempit. Harus duanya bersama. Dan lebih daripada itu, tidak hanya untuk training dan kerjasama antaranya, kami hidup dalam dunia yang tidak Kristen. Kalau hanya bahan Kristen itu jadi sangat terlalu self-centric dan tidak mengerti dan tidak even bisa jawab apa pikiran orang lain tentang itu. Kalau saya hanya punya AI Bible, apa surga? Orang lain percaya apa tentang Alkitab? Mati aku. Tak ada jawaban. Saya tidak bisa interaksi. So, sekali lagi, Alkitab GPT, silakan nonton online untuk tahu lebih banyak, tetapi masa depan untuk AI Bible Study System itu masih hanya dalam konteks melengkapi kerja bersama. Multi-system AI yang saling, that's functional AI, saling menolong untuk jawab Anda. That's the best I can give you. Oke, ya mungkin sedikit apresiasi dan remarks ya. Ternyata ChatGPT yang selama ini kita pakai signifikan portion dataset untuk melatih bahasa Indonesianya ya, berasal dari Sabda ya, entah itu dari komentarnya, dari Alkitab itu sendiri dan lain-lain. Jadi ya bersyukur kontribusi dunia kekristenan ya pada kemajuan ini. Dan kadang-kadang itu lebih baik tanya dalam bahasa English. Like Pintar English, terjemah requestmu ke English,
Tanya, and then bilang setelah itu jawab, silakan terjemah jawaban sebelumnya dalam bahasa Inggris. Itu sama dengan ada beberapa orang kalau tanya sesuatu dalam bahasa A, wah jawab seperti ini, tapi lain-lain sulit. Kalau dalam bahasa yang lain, wah ini gampang, tapi... And so AI hasilnya bisa beda antara bahasa. And so English resources and materials, wow, luar biasa. And tadi untuk yang pertanyaan masalah, kalau saya tanya satu kali, kasih tahu saya tentang the church. Oops, the Mormon church, the Church of Christ. And so itu bisa Mormons, itu bisa Jehovah's Witnesses, itu bisa posisi dan pengertian yang lain. Kadang hati-hati. Lagi hanya satu alat, lagi belajar memakai itu dengan sebaik mungkin. And satu advice yang Yulia dan tim mereka akan bilang, apapun yang dilakukan dengan AI, jangan sendiri. Tim, share hasilnya. Tidak hanya untuk diri sendiri. And so, if you use AI alone, kalau hanya dipakai sendiri, sangat beda. Kalau itu satu bagian dari pelayanan dengan teman-teman, and saling koreksi, itu tak pas. Ya, tapi saya baru dapat, ya, kami mikir lagi, kami cek. Oh, ya betul, saya salah tanya dan dapat ini. Tim, others, koreksi, cek. Sabda akan bilang, saya akan bilang, AI bahaya. Sangat menakutkan. Sama dengan anak yang umur 3 yang sedang setir mobil di Jakarta. Kalau tidak tahu cara yang benar dan memakai dengan baik. Baliknya, mobil itu bisa satu kampung diantar kepada gereja. Untuk ikut pelayanan, untuk piknik, untuk luar biasa. Dan hanya diri sendiri. Alat yang sama. Belajar memakai itu sebaik mungkin untuk AI for God.